Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan terus semangat belajarnya. Kembali lagi kita ke mata kuliah keanekaragaman tumbuhan yang kali ini kita akan membahas materi tentang Plant Diversity Assessment, suatu materi yang akan memberikan wawasan tentang bagaimana suatu karakter tumbuhan dapat digunakan sebagai sumber data bagi proses identifikasi. Berikut adalah outline materi kita kali ini, yang antara lain mencakup sumber data taksonomi, kemudian tipe data, dan bagaimana data tersebut diimplementasikan dalam proses klasifikasi. Untuk dapat mempelajari dan menilai keanekaragaman tumbuhan, hal pertama yang harus dipahami adalah terkait informasi karakter dari tumbuhan itu sendiri, baik yang terlihat oleh mata secara langsung maupun yang tidak, baik yang berasal dari satu tumbuhan saja maupun dari suatu kelompok tumbuhan. Nah, baik karakter yang dapat diamati dalam jumlah besar atau jumlah kecil. Nah, kemudian dari pemahaman tersebut maka akan terkumpul informasi atau data, di mana data ini kemudian dapat digunakan untuk mempelajari taksonomi tumbuhan yang tentu saja berkaitan erat dengan pemahaman terhadap keanekaragaman tumbuhan, baik terhadap keanekaragaman dalam satu spesies maupun keanekaragaman dalam suatu kelompok spesies. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah dari manakah sumber data tersebut berasal? Nah, dalam proses identifikasi tumbuhan, data dapat bersumber dari seluruh bagian tubuh tumbuhan, baik yang dapat diamati secara morfologi, anatomi, maupun molekuler. Data juga dapat bersumber dari seluruh tahapan perkembangan tumbuhan, mulai dari proses penyerbukan dan fertilisasi, pembentukan dan perkembangan embrio, perkecambahan, hingga proses reproduksi. Dari keseluruhan sumber data tersebut, untuk mempelajari taksonomi tumbuhan, secara umum pada dasarnya bersumber dari 3 tipe data, yaitu yang pertama adalah tipe data yang mencerminkan komposisi struktural atau arsitektur tumbuhan itu sendiri, seperti data morfologi, anatomi, kimia, sitologi, genetika, palinologi, dan sebagainya. Kedua adalah tipe data yang berasal dari interaksi dinamik seluruh struktur tumbuhan, misalnya data dari proses perkembangan, fisiologi, polinasi, dan reproduksi. Tipe data terakhir adalah yang datang dari hasil interaksi tumbuhan dengan lingkungan dalam arti luas, seperti data persebaran, variasi, dan data ekologis lainnya. Seluruh tipe data tersebut dapat digunakan dalam mempelajari taksonomi tumbuhan, namun data yang paling penting dan yang paling sering digunakan adalah data yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contoh pertama dari sumber data yang berasal dari tumbuhan itu sendiri adalah data morfologi, yaitu data dari tampilan luar suatu tumbuhan. Data morfologi merupakan tipe data yang paling sering digunakan pada proses klasifikasi. Hal tersebut disebabkan karena data morfologi ini mudah terlihat, baik pada organ vegetatifnya maupun organ generatifnya. Seperti diketahui bahwa data morfologi ini sudah digunakan sejak perkembangan awal ilmu taksonomi tumbuhan dan terus berlanjut hingga sekarang. Data morfologi baik vegetatif maupun generatif ini sangat berguna dalam usaha untuk memecahkan persoalan taksonomi pada seluruh kategori, mulai dari divisi hingga varietas. Hal tersebut disebabkan karena data morfologi itu memberikan gambaran hubungan yang jelas antara faktor genetika dan evolusinya, serta memberikan petunjuk cara-cara tumbuhan melakukan adaptasi dengan lingkungan. Tanpa data morfologi ini tidak mungkin taksonomi tumbuhan itu dapat berkembang. Oke. Terdapat dua tipe data morfologi, yaitu makromorfologi dan mikromorfologi. Data makromorfologi atau morfologi makro adalah data yang dapat diamati dengan mata telanjang. Artinya kita nggak butuh alat khusus untuk bisa mengamati tampilan luar dari suatu tumbuhan. Data ini umumnya digunakan untuk pembuatan kunci identifikasi tumbuhan karena relatif mudah dan cepat diamati serta mudah didokumentasikan. Data makromorfologi tanaman berasal baik dari organ vegetatif maupun organ generatif, di mana untuk data vegetatif biasanya berupa habitus, kemudian daun, batang, ranting, akar, hingga modifikasi-modifikasi jaringan yang teramati di tiap bagian-bagian tersebut, seperti misalnya duri, kemudian rambut-rambut halus, sulur, dan sebagainya.
Sedangkan untuk data generatif biasanya berupa morfologi bunga, buah, dan biji. Data bunga dapat berupa jumlah stamen, kemudian posisi anter, posisi ovari, panjang stilus, jumlah karpel, jumlah perhiasan bunga, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan data makromorfologi dapat kalian amati pada slide berikut, di mana pada famili Cucurbitaceae untuk bisa membedakan antar spesies yang ada di dalamnya, itu biasanya menggunakan karakteristik morfologi dari tampilan sulurnya. Selain itu ada juga famili Melastomataceae, yang mana untuk bisa membedakan spesies-spesies yang ada di dalamnya itu biasanya menggunakan dari tampilan morfologi daunnya. Sementara itu yang dimaksud dengan data mikromorfologi adalah semua tampilan morfologi tumbuhan yang baru dapat diamati jika kita menggunakan alat tertentu atau teknologi tertentu sehingga memungkinkan struktur morfologinya bisa diamati secara jelas. Misalnya dengan menggunakan bantuan alat mikroskop cahaya atau scanning elektron mikroskop. Contoh penggunaan data mikromorfologi adalah pada penelitian lapisan epikutikula pada spesies eukaliptus dan juga pengamatan trikom pada permukaan abaksial daun quercus. Dalam proses identifikasi tumbuhan, setelah melakukan observasi secara morfologi, biasanya diikuti dengan pengamatan secara anatomi. Hasil yang diperoleh dari pengamatan anatomi ini biasanya bisa berkorelasi maupun tidak terhadap hasil pengamatan morfologi sebelumnya. Data anatomi ini mengacu pada struktur bagian dalam tumbuhan, yang mana prinsip dasar mengapa data anatomi ini digunakan adalah bahwa bentuk anatomi merupakan sifat yang melekat secara permanen dan sifat anatomi ini dapat dikombinasikan dengan sifat-sifat lainnya. Terdapat dua tipe data anatomi, yaitu endomorfik dan ultrastruktur. Tipe ini kemudian yang akan menentukan alat apa yang akan digunakan untuk mendukung dihasilkannya data. Untuk data endomorfik atau mikroskopis, biasanya data bisa diperoleh dengan menggunakan alat mikroskop cahaya, sedangkan untuk data ultrastruktur ini membutuhkan alat yang lebih canggih, seperti misalnya yang TEM atau dengan yang SEM. Nah, berbicara tentang sumber data anatomi, pada dasarnya sama saja seperti sumber data morfologi, hanya saja dalam lingkup yang lebih detail, seperti misalnya anatomi daun, akar, batang, nodus, kayu, hingga bahkan anatomi bunga. Berikut adalah contoh penggunaan data anatomi, khususnya untuk data anatomi daun, di mana data anatomi daun ini banyak digunakan pada identifikasi tumbuhan anggota Poaceae atau Gramineae, terutama yang berkaitan dengan jalur fotosintesis C4, di mana pada tumbuhan C4 ditemukan adanya ikatan seludang pembuluh. Selain itu, data anatomi daun Poaceae juga dapat mencakup terkait susunan sklerenkim, tipe stomata, kemudian bentuk ikatan pembuluh, ukuran sel epidermis, dan lain sebagainya, termasuk dalam hal ini terkait dengan identifikasi daun pada spesies Cusquea ramosissima yang membutuhkan data anatomi daun untuk bisa memastikan dudukannya seperti apa. Contoh lain untuk penggunaan data anatomi adalah pada penentuan karakteristik dari spesies-spesies yang ada di dalam famili Cucurbitaceae, yang mana untuk bisa membedakan karakteristik di antara masing-masing spesies tersebut bisa ditunjang dari data hasil pengamatan anatomi dari sulurnya. Contoh berikutnya dari sumber data yang berasal dari tanaman itu sendiri adalah data palinologi. Palinologi adalah suatu studi tentang polen dan spora yang berintegrasi dengan proses reproduksi dan penyerbukan pada tumbuhan. Penggunaan polen dan spora untuk tujuan klasifikasi pertama kali dilakukan oleh John Lidley tahun 1830 sampai 1840 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi polen antara anggota-anggota di famili Orchidaceae. Nah, untuk kepentingan taksonomi, data palinologi dapat digunakan pada seluruh kategori, terutama kategori minor dan intraspesifik yang bermanfaat di setiap hierarki taksonomi.
Adapun ciri morfologi polen yang dapat digunakan untuk kepentingan taksonomi antara lain mencakup unit atau bentuk dari butir polen, apertur, polaritas, simetri, ukuran, struktur dinding, protoplasma, dan sculpture atau ornamentasi. Data berikutnya yang bersumber dari tanaman itu sendiri adalah data sitologi yang mencakup semua aspek dari sel. Dalam kerja taksonomi, data sitologi difokuskan pada kromosom yang mencakup jumlah, ukuran, bentuk, perilaku kromosom saat meiosis, dan kandungan DNA. Jumlah kromosom setiap sel pada individu tumbuhan itu relatif konstan, dan ini merupakan ciri taksonomi yang baik. Sebelum dengan itu, maka taksonomi tumbuhan yang berkaitan dengan jumlah kromosom dibedakan atas 3 kelompok, yaitu homoploidi, poliploidi, dan aneuploidi. Salah satu contoh data sitologi adalah terkait karyotype, yaitu jumlah dan tampilan kromosom di dalam inti sel eukariot. Karyotype kromosom memiliki banyak variasi antar spesies dalam satu takson, maka dapat disimpulkan bahwa nilai data sitologi memang sangat bergantung pada taksa yang menjadi objek studi, dan ini merupakan informasi yang penting pada proses klasifikasi. Berikut merupakan contoh data karyotype yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian terkait filogeni molekuler pada genus Ranunculus, di mana evolusi karyotype bisa direkonstruksi oleh karakteristik morfologi kromosom berdasarkan posisi sentromernya. Karyotype yang berbeda biasanya merefleksikan peristiwa spesiasi dalam filogeni antar spesies. Sumber data berikutnya yang bersumber dari tanaman itu sendiri adalah data kimia. Jadi ciri kimiawi suatu tumbuhan itu dapat memiliki nilai taksonomi yang tinggi dengan syarat menunjukkan karakteristik yang konstan atau tidak mudah terpengaruh dan tidak menyebar secara merata pada seluruh tingkatan takson. Penggunaan data kimia untuk tujuan taksonomi ini biasanya berkaitan dengan pencarian hubungan kekerabatan antar tumbuhan, di mana data kimia ini mencakup dua tipe, yaitu data makromolekul dan juga mikromolekul. Umumnya data makromolekul adalah berupa protein dan asam nukleat, sementara data mikromolekul ini merupakan data dari senyawa kimia yang dihasilkan dari hasil metabolisme sekunder tumbuhan, seperti flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan sebagainya, yang memang sudah sering digunakan untuk studi taksonomi. Berikut merupakan contoh penggunaan data kimia untuk studi taksonomi, di mana analisis fitokimia melalui metode TLC menunjukkan adanya variasi senyawa metabolit sekunder di antara spesies-spesies dari famili Loranthaceae. Di antara beragam metode untuk mempelajari keanekaragaman tumbuhan, informasi keragaman genetik merupakan metode yang paling menjanjikan. Tidak hanya untuk mendukung penelitian ilmu dasar sains, tapi juga yang berkaitan dengan konservasi sumber daya. Secara umum, metode assessment dari variasi genetik di dalam suatu populasi itu dapat diketahui melalui informasi jumlah gen atau alel yang terkait dengan gejala polimorfisme, dan ini semua merupakan data molekuler. Jadi, data molekuler dapat digugakan untuk mengidentifikasi keragaman susunan DNA dan keragaman mutasi, baik melalui peristiwa duplikasi, translokasi, insersi, dan delesi. Terdapat 3 teknik dasar pengumpulan data molekuler, yaitu yang pertama adalah hybridization based technique, kemudian polymerase chain reaction based technique, dan DNA sequence based technique. Di antara ketiga teknis dasar pengumpulan data molekuler tersebut, metode PCR adalah yang paling sering digunakan untuk mengetahui keragaman spesies tumbuhan saat ini. Melalui teknik tersebut, pertama-tama sampel tumbuhan diambil dari alam, kemudian dilakukan proses ekstraksi asam nukleat baik berupa DNA atau RNA. Selanjutnya, jika yang diekstrak adalah DNA, maka dilakukan proses pengecekan kandungan gen tertentu yang diinginkan melalui teknik elektroforesis. Selanjutnya, sampel DNA yang sudah diyakini mengandung fragmen DNA yang diinginkan dapat dimultiplikasi melalui alat PCR. Terdapat beberapa metode pengumpulan data molekuler yang berdasarkan teknis PCR, seperti misalnya RAPD, AFLP, DAMD, dan seterusnya.
Jika sebelumnya kita sudah mengetahui sumber data apa saja yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu taksonomi, lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah data-data tersebut dapat diterapkan dalam proses identifikasi tumbuhan. Terdapat 4 metode dasar untuk melakukan identifikasi tumbuhan, yaitu yang pertama adalah melalui metode kunci taksonomi, yang kedua metode membandingkan spesimen, yang ketiga melalui penulisan deskripsi tumbuhan, dan yang keempat adalah meminta pendapat dari lembaga atau ahli. Metode yang pertama adalah kunci taksonomi atau identifikasi, yang dapat diartikan sebagai suatu perangkat identifikasi yang terdiri dari daftar kemungkinan karakter yang mampu menyempit pada suatu keputusan akhir. Pada kunci taksonomi, setiap langkah disusun berdasarkan dua ciri yang kontras, sehingga disebut kunci dikotomis. Satu pasang pilihan disebut satu kuplet. Jika terdapat satu karakter atau ciri yang sesuai dengan organisme yang sedang diidentifikasi, maka satu ciri yang lain akan otomatis gugur. Metode berikutnya adalah membandingkan spesimen. Pada metode ini, tumbuhan yang ingin diidentifikasi akan dibandingkan dengan awetan kering atau herbarium. Metode ini dinilai efektif dalam mengetahui jenis tumbuhan karena objek dapat dibandingkan secara nyata. Metode berikutnya adalah melalui penulisan deskripsi tumbuhan. Karakteristik suatu tumbuhan akan lebih mudah dikenali ciri-cirinya apabila kita melakukan proses deskripsi terhadap ciri tersebut. Deskripsi akan mempermudah dalam membedakan antara tumbuhan yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui. Metode yang terakhir adalah meminta pendapat lembaga atau ahli. Jadi, apabila di beberapa metode sebelumnya tumbuhan belum berhasil teridentifikasi, maka metode lain yang bisa digunakan adalah meminta pendapat dari orang atau lembaga yang dianggap berkompeten. Lembaga atau ahli yang menguasai semua literatur akan lebih akurat dalam mengidentifikasikan tumbuhan. Demikian ulasan saya kali ini terkait Plant Diversity Assessment. Semoga bermanfaat dan terima kasih.